Hai Femilias, kembali lagi dengan saya, Diska Anggoro, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Dan di sini, aku nggak sendirian nih. Kita sudah kedatangan speaker nih ya. Yang menurut aku sih keren juga nih. Tapi kalau menurut kalian, tergantung. Setelah kalian mendengarkan sharing insight dari beliau. Oke, mungkin langsung kita sapa aja nih ya. Halo Kang Didi, apa kabarnya Kang? Ya, halo juga Mas Deska dan seluruh family Yas yang ada di Indonesia dan di dunia gitu ya. Nah, Ya, ini suaranya jelas Mas? Apakah sudah aman, jelas? jelaskan. Oke, ya, oke. Dan alhamdulillah kabarnya hari ini baik juga gitu ya. Meskipun sekarang cuacanya lagi luar biasa, tapi harus tetap Ya, survive gitu ya. Gimana nih Mas Deska juga kabarnya? alhamdulillah baik-baik juga di sini Kak. Alhamdulillah. Siap. Ya. Oke, mungkin kita spill-spill dulu aja lah ya. Boleh. Background dari Kang Didi ini. Oke, Kang Didi ini termasuk salah satu duta petani milenial ya di Hmm, tahun 2021 dan 2023 kemarin ya. Dan juga betul. salah satu owner sekaligus founder nih, founder dari Sirung Walu. Nah, Ya. apakah itu Sirung Walu? Mungkin bisa nanti kalian dengar di sharing kita Oke, nanti. siap. Oke. Nah, sebelum Nah, mungkin mungkin ini ya, Mas, yang tadi untuk di Duta Petani Milenial betul 2021 dan di 2023 ya. juga Mbak Dian ya. Jadi yang ambassador agriculture dari Kementerian Oh, Pertanian gitu ya. Masih proses belajar dan proses seperti itu dan beda program sih gitu, Mas. oh beda. Tuh, Oh, beda iya, program cuma sama-sama ya ranah petani ya, Kang. betul. Seperti itu ya. Apa yang Oke. mengajak generasi muda agar tertarik ke bidang pertanian seperti itu. Dan betul tadi saya merupakan founder gitu ya dari Sirung Walo. Mana nih? Ini dia. Sirung Walu. Nah, Oke. lagunya. Oke. Mungkin ini langsung aja nih, Kang, ke Boleh silahkan. beberapa pertanyaan yang mungkin bisa apa ya membantu mempermudah diskusi kita pada malam ini kan. Oke, podcast kali ini. Oke. Nah, mungkin yang pertama nih Kang, kenapa sih dari Kang Didi ini memilih apa ya dunia pertanian gitu loh Kang? Kan ada beberapa aspek dunia yang lainnya gitu lah yang mungkin bagi beberapa sebagian orang tuh lebih Ya. menarik lah daripada dunia pertanian. Nah, kenapa nih dari Kang Didi pribadi memilih berkelana di dalam dunia pertanian nih Kang? Ya, ini pertanyaan berat banget sih Mas ya. Langsung gitu ya. To the point one shoot gitu ya. Ke bidang pertanian itu kenapa ya? Iya. Baik. Problem, no problem. Mungkin di sini sharing pengalaman aja gitu ya, Mas, tanpa menggurui teman-teman semua Ya. dan apa ya namanya, kenapa sampai terkait bidang pertanian? Karena sebetulnya kalau diceritain historinya, sejarahnya gitu ya, Mas, aku tuh tertarik ke bidang pertanian ketika pas di SMK pertanian sih. Dulu tuh setelah lulus SMP Hmm. itu apa ya namanya tuh nggak kepikiran untuk melanjutkan ke SMK pertanian. Dulu tuh pengennya ke SMA Hmm. gitu. Namun karena melihat dulu pas zaman aku tuh SMA tuh lumayan mahal gitu. Jadi ya apa namanya cari sekolah yang murah gitu ya atau Ya. yang standar dan Ya. Betul. dapatlah tuh SMK pertanian sana hibur gak tahu pertanian itu kayak gimana kayak mana gitu ya. Oke. Nah tapi Asal. pas dari kelas satu tuh langsung belajar traktor. Nah di situ tuh kayak ini cerita aja ya. Nah, Ya, nggak apa-apa. kayak Sharing. ada traktor kayak gitu. Jadi kan langsung kaget gitu. Wah ini uh, kelas satu aja udah belajar traktor gitu. Pas pertama sih kayak apa ya? Mungkin kayak salah jurusan. Terus juga kayak itu benar gak sih? Sekolah di pertanian gitu. Ya, asik dulu gitu. Dan Ya. apa ya? Ya udahlah dijalanin gitu ya. Kayak proses dan Hmm. tambah kelas satu kelas 2 kelas 3 dan ternyata di pertanian itu enak loh gitu. Jadi kita bisa mengekspor tanaman tanaman kayak gitu dan
setelah dari SMK itu apa dikasih kesempatan buat melanjutkan kuliah gitu ya di atau studi di apa namanya pertanian, dan kemarin melanjutkan studinya ke Bogor di Politeknik Ah, Pembangunan Pertanian Bogor, dan oh, alhamdulillah mendapatkan oh Banten ya. betul mendapatkan beasiswa POL di sana Mas, di Kementerian Alhamdulillah. Pertanian, dari biaya pendidikan full Alhamdulillah. beasiswa, kemudian asrama juga full, dan makan 3 kali sehari. Jadi tinggal belajar aja. Wow. Gitu. Ya, Alhamdulillah. ya, wow. Jadi Alhamdulillah, alhamdulillah Mbak. Ini berarti wah, mm, keren banget ya. Ini yang awalnya sebenarnya nggak terlalu minat ya, Kang. Tapi kok alhamdulillahnya ada rezeki dapat beasiswa full ya, Kang malah. Wow. alhamdulillah. Mungkin itu salah satu apa ya, Kang? Rahmat yang tidak diduga ya, Kang. Sebenarnya dari diri tuh nggak terlalu pingin, tapi kok ada rezeki yang cukup berlimpah sih kalau kata aku sih, Kang. Ya, Hingga 3 hari makan gratis dan biaya full itu. Nah, tapi by proses Mas, kemarin itu nggak semudah itu, banyak betul. tantangannya, rintangannya gitu, karena apa ya, kalau SMA kan langsung ke kerja gitu ya pengennya, dan ya kemarin dikasih apa ya kayak saran kayak suka dari lanjutkan kuliah, dan di sana ketika kuliah apa nambah lagi apa ya namanya wawasannya gitu, ternyata pertanian itu semakin luas dan semakin Betul. apa ya namanya pemikiran kita juga semakin terbuka dengan dunia pertanian, dan sampai sekarang bersyukur banget bisa berkiprah di dunia pertanian gitu. Oke, Kang. Wow. Ini cukup menarik ya cerita dari Kang Gibi ini. Oke, mungkin ini lanjut lagi nih, Kang. Boleh. Cukup align dengan pertanyaan sebelumnya dan juga udah di-mention nih di background sebelumnya nih, Kang. Tadi kan nanti Ya. aku udah cukup menyebut kata sirung waluh nih, Kang. Ya, mungkin dari teman-teman kan belum tahu ya sirung waluh itu apa dan apa itu produk dari sirung waluh itu sendiri. Nah, kalau boleh tahu nih Kang, dari Kang Didi sendiri langsung nih, dari foundernya langsung. Sirung Waluh itu apa sih Kang, dan gimana dari Kang Didi itu menemukan Sirung Waluh itu sendiri? Terus itu kan kita sempat ketemu di backstage ya Kang, pas itu di Nah, acara ya ICWE betul. ya. Kita sempat ngobrol kalau Sirung Waluh itu eh, hasil dari proses berbagai perkawinan silang ya kan, dari Hmm, gen-gen labu. Nah itu kan betul. panjang ya Kang. Gimana tuh Kang? Boleh ceritain nggak? Ya, kalau diceritain sih tentang Sirung Walu itu sendiri gitu ya. Jadi Sirung Walu ini merupakan kelompok petani muda gitu yang kita Hmm. bergerak di hulu sampai ke hilir gitu Mas. Di budidaya, kemudian pengolahan produknya, turunan, sampai kita mencoba ke supporting-supportnya atau di edukasi pertaniannya. Tadi betul si labu ini, mana ya, nah ini gitu ya. Itu Hmm. hasil persilangan dari Indo sama Oke. luar gitu ya. Jadi hibrida F1. Nah, itu juga yang menjadi kayak pertimbangan kita gitu. Kenapa pilih labu ini? Karena dari hasil persilangan, Hmm. kemudian juga bentuknya unik dan Hmm. bisa tahan sampai sekitar 6 bulan, 1,5 tahun. Oke. Nah, itu keunikannya, dan ini juga bisa di apa namanya dibuat berbagai macam olahan produk gitu. Kita dibuat sistik labu madunya, kemudian minuman susu labu madunya atau wahnik, puding, dan Iya. es krim juga labu madu. Oke, sekarang udah pernah buy es krim ya, Kang? Oke. Iya, Jujur ya, Kang. Jujur juga karena kita bahas. kemarin udah coba sempat nyoba ya yang di SCW kemarin yang Sirong Waluh itu. Jujur ya teman-teman, ini memang enak gitu dari Sirong Waluh itu. Ini kayak khas gitu loh. Jadi sticknya itu kerasa ada manis-manisnya. Ya bukan cuma air mineral yang ada manis-manisnya, cuma ini stick juga ada Kayaknya manis-manisnya nih. yang lebih manisnya tuh foundernya. Oh, oke. Bisa aja nih Kang Didi nih. Nih Kang Didi nih manis nih. Oh, oke. Nah, ini cukup penasaran nih sama rasa es krimnya ini. Mungkin next time ya Kang kalau ada Oh, kesempatan dan waktu pokoknya kita coba. ditunggu nih kehadirannya dari IAS Family ya. Buat Oke. langsung ke Siap Kang. dan Oke, mungkin ya. lanjut lagi nih Kang. Boleh. Masih membahas tentang Sirung Waluh. Ya, Sirung Waluh yang bener ya Kang. Nah, tadi Oh, kan dari Kang Didi sudah cukup menjabarkan
sedikit lah tentang Sirong Walu. Dari Kang Didi sendiri, sebagai founder hingga maupun owner sekarang ini, apa sih Kang tantangan yang mungkin ke depannya yang akan kira-kira dihadapi dari usaha Sirong Walu ini? Atau bahkan yang mungkin sekarang ini terjadi tantangan-tantangan yang menurut dari Kang Didi itu cukup challenging lah bagi tim Sirong Walu itu. Oke, boleh sambil share screen nggak Mas? Boleh ya. Oh, boleh, boleh, Supaya boleh. lebih ini Ada sebentar. gambaran ya? Iya, Oke. ada gambaran. Jadi takutnya hanya sebatas obrolan aja gitu ya. Ya. Oke, sebentar kita coba share screen. Oke. Sudah Sudah? terlihat. Ya, sudah Oke, terlihat. ini apa namanya tampilan kita yang mungkin kayak semacam profile company kita gitu ya. Sambil Hmm. share. Oh, Nah, ini foundernya oke. seperti ini gitu ya. Ya, Kang Kemudian Didi. alasan kita kenapa kita membentuk Serum Walu karena latar belakangnya untuk membantu regenerasi petani yang sedikit gitu ya. Hmm. Dan untuk juga karena potensi sumber daya alam yang sangat melimpah dan kita juga coba fokus dan concern ke pertanian ramah lingkungan Hmm. mendukung ke pertanian berkelanjutan dibuatlah kelompok Serum Walu ini gitu. Hmm. Yang alamatnya di Dusun Cikopo, Desa Cibinong, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Dan Oke. kegiatannya seperti ini. Nah, kita coba untuk apa ya, eh, ngeramah lingkungannya sih seperti itu. Dan tantangan yang tadi ya, untuk Hmm. tantangannya sih kita tuh ini mas, karena kita di sini juga di lahan ini di Hmm. pinggir-pinggirnya itu ada petani-petaninya gitu mas. Jadi ada Oke. petani yang senior gitu lah istilahnya, Ah. petani yang sepuh gitu. Nah, jadi ketika di lahan itu kita tuh kayak tantangannya menghadapi petani-petani yang senior kan kita menerapkan nih untuk yang ecovillage, yang Hmm. pertanian ramah lingkungan. Jadi Hmm. yang petani biasanya itu uh, apa ya namanya itu sering menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan seperti itu Hmm. kayak dari pupuknya, pestisidanya gitu ya. Hmm. Dan dari hal itu tuh kita tantangannya kan kita di sini yang dari kelompok ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi kayak bertolak belakang gitu Mas. Nah, gitu. Ya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya kita meyakinkan, kita juga lebih apa ya namanya pendekatan kepada petani sekitar untuk membuat ramah lingkungan dan berjalannya waktu. Suaranya jelas, Mas? Oke, aman ya? Jelas, oke. Berjalannya waktu, kita kan di sini menggunakan pupuk yang kita masih semi organik, tapi sekitar 80% lah atau 85% menggunakan fermentasi pupuk yang banyaknya organik gitu. Hmm. Nah, jadi petani di sini tuh kayak apa ya, nah, percuma sih gitu katanya kan menggunakan pupuk itu gitu ya. Ya. Nah, tapi tuh fermentasi pupuk itu sebetulnya didapat ketika kuliah gitu. Dan kita coba ke aplikasikan ke tanaman di sekitar gitu ya, Hmm. ke labung madunya dan tanaman ini ternyata pertumbuhannya subur. Nah, dari hal Ah. itu petani mulai nih apa ya semacam tertarik gitu. Wah, bener ya. Ternyata pupuknya itu dapat berbeda sama pupuk biasanya gitu. Dan Ya. dari hal ini tuh petaninya langsung minta dong satu kayak ember dulu percobaan gitu ya buat di lahan Ya. saya dan sampai di situ ketagihan dan dari hal itu tuh petaninya malah membuat fermentasi sendiri mas asli Oh, ini yang awalnya kita ditolak gitu ya sama ya. petani sekitar dan sekarang kita petaninya ikutin saling belajar sih intinya sama kita gitu mas. Oke, Itu jadi kadang kayak ada kebanggaan sendiri ya gitu sih alhamdulillah ya. kelompok. Mau membantu sekitar ya, Kang. Memang Mm-mm. kadang ya ini melanjutkan aja ya, kan, Kang. Poinnya kan berarti kan memang terkadang itu kita mau mulai apa ya tantangan ketika kita mulai itu justru dari lingkungan kita sendiri kadang yang mungkin Hmm, tidak mendukung atau sebagainya. asli benar banget Iya iya. kan? Ya harus harus ya mereka bakal hanya mengucapkan congrats aja di akhir cuma support di awalnya mana gitu. Tahu-tahu congrats aja udah gitu kan. Iya,
Tapi ketika sudah ada buktinya sih, bukti fisiknya gitu. Jadi sudah meyakinkan gitu. Jadi kita bagaimana dari hal itu tuh belajar bagaimana meyakinkan gitu ya orang lain dengan konsistensi kitanya, dengan ya komitmen kitanya. Apakah kita yakin dengan apa yang kita lakukan? Kalau yakin, ya insya Allah by proses juga nanti juga di akhirnya akan sesuai kita Jadi yang harapin sih gitu mas. Pokoknya betul, harus betul. yakin Ya, gitu. By nah, proses itu juga sih. ya itu tantangan-tantangan yang di luar kendali kita juga lah ya Kang, yang Betul. yang yang perlu-perlu sangat dihadapi lah. Nah, kalau dari kedepannya itu ada lagi nggak Kang tantangannya yang mungkin sudah ada gambaran wah ini mungkin bakal ada kompetitor dengan spesies yang nggak mirip sih, cuma cukup mirip lah dengan produk yang Oh iya, sama gitu. betul. Ada nggak? Nah, ada sih untuk kompetitor gitu ya, Kang. Hmm. Jadi ada yang sudah bermunculan gitu ya, Ah, sejenis gitu ya, dan hmm. menanam labu madu juga. Tapi kita nggak dijadikan sebagai kompetitor sih, Kang, Mas. Gitu. Tapi kita dijadikan daripada kita menjadi pesaing, lebih baik kita Ya, menjadi bersanding aja sih ke sana. betul. Oke. Ini Kita coba. Iya gimana? Silakan. nanti jalan juga gak apa-apa. Oh iya. Ya, jadi ketika kita misalkan kurang nih bahan baku untuk produk olahannya, jadi kita mengambil dari yang teman yang kelompok yang lain juga gitu. Jadi Ya, kita saling melengkapi sih gitu. ya. Oke. Tantangannya itu sih. Mantap. Enggak tadi cuma mau headshot aja sih Kang. Quotes of the day. Best Lebih of the daripada day. bersaing, lebih baik kita bersanding. Asik. Asik. Oke. Iya, ya, itulah. Oke. Itu juga ingat ketika Mas kuliah sih, Mas dari KT dosen gitu. Hmm. Ketika belajar agribisnis tuh, tek, oh iya ya, daripada kita bersaing gitu ya sama orang Ya, lain, ya lebih baik kita bersanding buat kolaborasi. ya, Gitu. ya betul ya, ya. Dengan sektor-sektor yang sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu ya Kang. Nah, Saling betul. melengkapi, saling membutuhkan dan sebagainya. Nah, oke nih Kang. Tadi sudah mau berbicara tentang Sirung Waluh sedemikian rupa nih Kang. Mungkin kita kembali lagi dari Kang Didinya itu sendiri ini. Asik. Nah, dari Kang Didi sendiri itu kan yang sudah di-mention ya Kang di sebelumnya dan sudah diklarifikasi oleh Kang Didi ya. Kang Didi ini seorang duta petani ya milenial, cuma ada dengan keorganisasian yang berbeda gitu kan. Keorganisasian yang sama, cuma sebutan Iya, yang berbeda gitu ya kan. betul. Nah, dari Kang Didi sendiri nih Kang, kita sebagai familias boleh tahu nggak nih Kang, gimana sih Hmm, kisah untuk menjadi duta petani itu sendiri dan sejauh ini apa nih Kang tanggung jawab dari seorang duta petani itu? Nah, oke. Nah, sebetulnya ini relate banget sama ini sih, Mas, yang ada sekarang tampilannya. ya. Nah, ini juga lagi memakai ini ya, apa yang rompi DPM Duta Petani Milenial gitu, Mas. Oh, oke. Tuh, nah ini juga pas kegiatan di lahan gitu kan. Jadi Hmm, kalau diceritain sih kisahnya tuh hmm, dulu seleksi gitu Mas, yang DPM, yang Duta Petani Milenial, kemudian yang Ambasador Agriculture juga kemarin diseleksi dari 1.000 kurang lebih yang daftar nasional wow, dan wow. melalui proses yang seleksi dipilihlah di bootcamp itu 90. Udah Oke. gitu kita juga ada seleksi berkas esai, kemudian juga berkas kontribusinya di pertanian itu bagaimana gitu ya. Dan Oke. di bootcamp itu diseleksi menjadi 70 untuk final Ya, dan di oke. final kita mempresentasikan kontribusi di lapangan seperti ini gitu ya. Kita Hmm, mencoba untuk apa namanya? Meresonansi namanya gitu istilahnya. oke. Resonansi untuk mengajak anak-anak muda ke bidang pertanian. Nah, Hmm, dari 70 itu dipilih seleksi menjadi 50 besar dari wow. secara nasional gitu, Mas. Nah, Oke. itu Wow. presiden. Alhamdulillah bisa menjadi keluarga besar di yang ambasador agriculture di 2023 kemarin. Oke. Tugasnya sih untuk tadi meresonansi atau mengajak generasi muda gitu ya agar tertarik ke bidang pertanian. Contohnya Hmm, seperti ini.
yang ada di tampilan kita memberikan edukasi pertanian, sharing tentang pertanian, bagaimana sih pertanian yang misalnya eh, berkelanjutan gitu ya. Dia berpikir hanya untuk masa depan sekarang, masa sekarang aja, misalkan berpikir Hmm. hanya panen dan panen, tetapi berpikir juga untuk masa depan gitu ya. Gitu. Jadi dari segi lingkungannya, ekonomi dan sosialnya juga, Mas. Nah, Oke. mungkin seperti itu kurang lebihnya. Oke, Kang. Wah, wah, wah. Bentar, Kang. Aku masih coba mengagumi nih, Kang. Dari ribuan ya hingga Iya, 50 peserta saja. Wow. masih Nah, berproses, Mas, masih belajar ya, juga. ya betul, Kang. Ya, kita sama-sama belajar semua ya, dengan Betul, so kita familiar. sama-sama belajar gitu ya. Nah, Nah, terus nih, ya Kang. gimana? Kira-kira ada nggak ini, Kang, korelasinya dengan apa ya, hal yang sudah Kang Didi temukan tadi, Sireng Waluh, hingga dengan sebagai brand ambassador. Kira-kira ada gambaran ke depannya nggak, Kang? Mau misalkan ini Sireng Waluhnya digimanakan, terus duta ya brand ambassadornya ini dibagaimanakan gitu, Kang? Oke, nah untuk kedepannya sih kita yang Sirwalo ini ingin lebih di apa ya namanya, lebih ke kelembagaan sih Mas. Kelembagaan kita Hmm. kan sekarang kelompok taruna tani atau petani muda gitu ya di desa. Nah, kurang lebih sekarang katanya 10 orang dan kedepannya pengen dibuat pusat pelatihan pertanian swadaya pedesaan. Itu khusus Oke. untuk pelatihan gitu. Dan itu juga di bawah langsung Kementerian Pertanian. Kemudian sembari menjalankan tugas juga sebagai yang ambasador gitu ya. Hmm. Sana juga tetap untuk mengajak anak-anak muda gitu ya, misalkan dari pelajar atau dari teman-teman mahasiswa atau dari umum untuk berkiprah di bidang pertanian gitu ya. Karena pertanian ini kan apa ya namanya ya, tidak ada pangan, tidak ada kehidupan. Mungkin kayak klasik gitu ya, yang no food, no life itu. Tapi emang betul ngerasain sih ketika tidak ada pangan, ya tidak ada kehidupan seperti itu. Betul. Betul. Memang nggak ada habisnya kalau membahas tentang pertanian itu. Memang selalu ada Betul inovasinya dan banget. karena ini cukup vital ya Kang, pertanian itu karena berkaitan dengan Mm-mm. masalah pangan yang setiap harinya bakal kita konsumsi gitu kan. Kang. Betul. Nah, contohnya Terus, kayak ini hmm, yang apa? Alasan kita juga memilih komoditas labu yang tadi mungkin masih ya, menyambung nah, ya. kenapa tuh? Nah, ini juga manfaatnya banyak banget nih kesehatannya gitu untuk tubuh kita, banyak vitaminnya, kemudian juga Hmm, banyak gizinya dan hmm, folat ini khusus untuk pendamping MPASI juga banyak dari hmm. apa namanya ibu-ibu hamil atau ibu yang menyusui banyak yang mencari dari si labu ini gitu. Dari Oke, jadi apa ya namanya mendukung untuk ketahanan pangan juga sih dari ya, si labu resiliensi. food Oke, security benar-benar. mungkin Ya, food security ya. ini sih Eh, bahas. menarik ya nih kan. Hingga nggak hanya bergantung dengan beras, dengan padi, maupun singkong dan sebagainya, tapi ini labu menjadi alternatif ya, Kang, untuk Iya, ketahanan lainnya. nah kita Oke. juga di sini Hah? apa namanya membuat produk olahannya. Nah, ini yang tadi mungkin tadi kan hanya obrolan aja. Nih ini buktinya. Ya. Nah, ini kita juga ada petik sendiri labunya di lahan, kemudian Hmm. dibuat stik-stiknya, stik labu madu, kemudian Hmm. puding, dan Ya, minuman susu labu madunya. Dan seperti ya, itu sih masih proses gambarnya. ya. Susu Tuh, itu, enak itu. jadi ada gitu ya realnya. Ya. Ah, tadi kan barusan Kang Didi sebut tuh bisa petik lahan. Berarti mungkin ini familia juga penasaran ya, Kang. Mungkin dari kita sebagai teman-teman familias maupun di luar sana itu boleh nggak Kang berkunjung gitu ke lahannya Sirung Waluh gitu? Mungkin ke Nah, panennya langsung atau pengolahannya gitu. boleh banget Mas. Kita Hmm. menerima gitu ya. Kita open banget bagi teman-teman gitu ya, yang pelajar atau siswa atau umum untuk berpartisipasi
misalkan seperti ini gitu ya, petik sendiri labunya di lahan, Hmm. atau Hmm. mau melakukan pengolahan juga boleh gitu. Hmm. Karena kita tadi intinya sama-sama untuk belajar di pertanian, untuk saling sharing gitu ya. Dan Ya, harapannya sih semakin banyak gitu ya yang terjun ke bidang pertanian. Ada betul. foto-fotonya nggak sih? Nah, ini kita juga ada websitenya, Google Site-nya. Kalau teman-teman bingung nanti kemana gitu ya untuk menghubunginya seperti itu. Oke. Nah, dan ada juga media sosial. Ini sambil promosi gitu ya. Gak apa-apa, Kang. Ya, takut kan teman-teman nanti, wah kemana gitu ya, harus Ya, di siapa. Nah, kita juga punya Instagramnya, kemudian Facebooknya seperti ini, bisa nanti dihubungi seperti itu. Dan ini visi-misi kita sih, juga visi-misi. Tujuan juga oke. dan strategi besar. Sip. Jadi kalau dari teman-teman Familias yang penasaran bisa langsung tag aja ya di Instagram tadi di Sirung Waluh itu. Oke, oh makanya lanjut lagi ya Kang. Dari Boleh? Instagramnya Kang Didi itu lagi sibuk itu ya ngurusin anak-anak PKL gitu ya. Berarti Nah, memang iya, sangat terbuka ya Kang untuk betul PKL banget, juga. Mas. Nah, ini juga salah satunya. Jadi kita menerima pas banget ya slide. Iya, jadi kita menerima untuk teman-teman yang mau magang, yang mau PKL gitu Mas, dari SMK Pertanian, intinya tadi untuk belajar lebih jauh lagi gitu ya tentang pertanian ramah lingkungan atau pertanian Hmm. berkelanjutan seperti itu. Dan kita juga kemarin menerima teman-teman magang mahasiswa juga dari teman-teman Fakultas Pertanian atau dari teman-teman fakultas lain, itu ada yang dari bahkan manajemen juga ada. Oke. Pokoknya dari yang berhubungan mungkin sama agribisnis atau agroteknologi gitu ya, atau penyuluhan pertanian silahkan, dan terbuka banget gitu. Dan Siap, oke tuh. Dari buat Familias sudah di-spill nih sama foundernya langsung. Jadi dipersilahkan kalau misalkan dari teman-teman mau berkunjung, sekedar berkunjung atau ingin panen atau bahkan untuk memenuhi penilaian yaitu PKL, bisa langsung ya, aja ke Kuningan ya Kang. Tadi ya ada alamatnya ya, yang betul di kontak Jawa aja di Barat. Sirong. Ya sip. Oke Kang. Oh ini terakhir tapi yang tidak terakhir banget nih Kang. Siap. Ada pertanyaan terakhir nih Kang. Ah, ada nggak Kang? Pasti ada lah ya. Ada pesan nggak Kang untuk next generasi dari petani itu ke depannya bagaimana? Sebuah komitmen apa yang harus dipegang dan apa sih Kang yang harus dilakukan? Karena ini ya Kang. Karena kemarin tuh ini sama-sama sharing aja ya Kang. Karena kebetulan kemarin kita kan di IAS itu juga ada program namanya Expronas ya Kang. Dan kebetulan kemarin saya mengikuti Expronas dan sharing juga dengan teman-teman dari greenhouse yang ada. Ya, kebetulan itu magangnya di greenhouse. Mereka juga mengatakan hal yang sama Kang. Berdasarkan data juga bahwa memang petani milenial yang at least umur 40-30 ke bawah itu hanya tersisa 9% kan secara data. Iya, Ya betul. secara itu memang sangat sedikit gitu loh Kang, diperhitungkan dengan tahun sekarang ini. Nah, ada nggak Kang ini Kang, buat pesan-pesan kepada teman-teman pemuda yang jumlahnya harusnya sangat banyak ya Kang, cuma Iya, konsentrasi betul mereka banget. terhadap pertanian itu cukup ya mau dibilang rendah tapi ya bagaimana memang faktanya seperti itu. Gimana tuh Kang? Nah, betul banget Mas, setuju ya. Tadi yang apa namanya kondisi petani muda atau petani milenial yang sekarang itu jumlahnya masih sedikit gitu ya Ya, dibandingkan petani yang senior yang tadi di-mention di awal. Apalagi kita tuh ke depannya di 2030 ada bonus demografi gitu ya, yang ya betul, betul. jumlah anak mudanya di Indonesia tuh lebih banyak gitu ya dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi Ya, apakah nanti ke depannya ini menjadi bumerang atau menjadi hmm, kekuatan nih untuk Indonesia, apalagi di sektor pertanian gitu ya. betul. Nah, dari kita Sirungwalu dan aku pribadi sih berharap gitu ya teman-teman
generasi muda, mari kita bersama-sama untuk berkontribusi gitu ya, untuk mengeksplor di dunia pertanian, karena tadi jumlah petani mudanya masih sedikit gitu ya, sedangkan sumber daya alam Indonesia ini sangat melimpah banget gitu ya, negara agraris betul banget. Jadi apalagi dua musim ini yang Indonesia tuh punya musim hujan dan musim kemarau, ada apa namanya ya, pepatah mengatakan kita nanam singkong pun jadi gitu ya. Ya. Nah, saking agrarisnya gitu. Jadi butuh banget nih tangan-tangan kreatifnya, tangan-tangan inovatifnya dari teman-teman generasi muda untuk mengelola sumber daya alam khususnya di bidang pertanian. Dan harapannya semoga nanti di bonus demografi ya kita bisa memberikan kekuatan Indonesia agar lebih maju lagi ke depannya. Amin. Dan Ya. kita juga dari Silom Lalu membantu untuk ke sana gitu Mas. Ini contoh kegiatannya gitu ya. Kita mencoba sharing ya, ya tadi sharing-sharing tentang pertanian. Dan, nah ini kita kunjungan yang dari apa namanya kelas 1 SD sekitar 100 orang gitu. Lalu juga kita coba untuk memberikan sharing edukasi pertanian ya dari teman-teman mahasiswa juga dan teman-teman pelajar. Kemudian ini dokumentasi kegiatan kitanya gitu ya, yang tidak lain untuk membantu regenerasi petani gitu ya, karena kita Ya. generasi independen. Dan alhamdulillah dari kegiatan yang kita lakukan kita tidak menyangka Ya. kita bisa apa ya namanya berkontribusi di kemarin diundang di apa namanya ASEAN gitu, event Wow. ASEAN. Kita Wow. saling diskusi bersama teman-teman petani muda ASEAN dari negara-negara yang lain, bagaimana sih peran kita anak muda di sektor pertanian gitu ya. Kita kemarin saling berdiskusi untuk gimana sih perkembangan di tiap negara. Kalau di Indonesia sendiri kemarin itu sebetulnya kita sudah lebih maju karena apa ya, ketika sharing sama teman-teman yang lain itu, teman-teman yang lain itu masih kayak misalkan penggunaan Instagram atau WhatsApp itu masih jarang, kayak misalnya yang Filipina yaitu masih menggunakan Facebook komunikasinya, WhatsApp Hmm. masih, Instagram jarang. Nah kan kaget gitu Ya. ya, sedangkan Ya. kita udah Indonesia tuh Instagram sama WhatsApp tuh udah Betul. melekat banget gitu ya untuk Ya. pengguna. Yang Malaysia juga kemarin teman-teman tuh mereka hanya apa ya, Instagram jarang dan Hmm. WhatsApp juga jarang gitu. Kan kita udah punya apa ya, lekat banget sama medsos lah, tinggal Betul. selangkah lebih maju lagi gitu ya Ya. pertanyaan sebetulnya. Dan satu lagi, kemarin itu kalau nggak salah mereka tuh fokusnya di budidaya aja tanpa banyak yang produk olahan. Sedangkan di kita petani mudanya sudah banyak yang di produk segar dan di produk olahan. Jadi sebetulnya udah itu tuh udah beda banget gitu lah sama teman-teman Ah, itu ya ya. mas. Teman-teman. Nah jadi tinggal kitanya apa ya namanya, tetap semangat gitu ya, dan harus tadi tangan-tangan kreatif dan inovatif dari teman-teman. Dan ini yang tidak menyangka lagi, kemarin kita dikasih kesempatan untuk ke Korea Selatan, alhamdulillah, destinasi Alhamdulillah. banding. Jadi dari Oke. Labu ini bisa berangkat ke Korea Selatan gitu. Wih. Semoga ini bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lain kalau di dunia pertanian itu apa ya namanya tidak monoton atau Ya. peluangnya kecil gitu ya, tapi tadi ketika kita semakin eh, tahu di bidang pertanian bahwa pertanian itu semakin luas, dan apa ya namanya, saya juga merasa mungkin ini pesan-pesan untuk teman-teman generasi muda yang lain. eh, aku pun merasa gitu dari ya kaum rebahan lah gitu ya Mas. Ya. Tapi kita dari kaum rebahan coba kita membawa perubahan
Siap. Oke, ini quotes lagi nih. Wah, Nggak boleh. tahu yang di keberapa. Mungkin itu Oke, sih, Mas. oke. Mungkin ini aku cukup recap ya, Kang. Setelah kita membahas dari Sirung Waluh, terus kembangan develop usahanya tersebut, tantangan, dan gambaran ke depannya, hingga dari Kang Didi sendiri menjadi brand ambassador ya, sebuah agriculture. Betul. Ini sebuah kesempatan yang menarik ya untuk diskusi dan sharing bersama dengan Kang Didi. Saya pribadi dengan Familias semuanya mengucapkan terima kasih banyak atas sharing dan waktunya dari Kang Didi, kesempatan yang mungkin ini belum tentu didapatkan oleh semua orang lah Kang, karena masalah waktu itu kadang cukup krusial di zaman sekarang Betul. gitu, dengan kesibukan orang yang masing-masing. Oke, mungkin segitu ya dulu teman-teman Iya, dari siap. Familias sudah hingga akhir mendengarkan kita berdua ngobrol di saking serunya. Semoga Dan bermanfaat ya, Mas. Itu sih intinya. Dan ya, apa namanya, yang tadi sih itu bonusnya aja gitu ya. Dan ya, harapannya tadi semoga semakin banyak anak-anak muda yang terjun ke bidang pertanian. amin, amin. Dan juga ini makasih banget udah dikasih kesempatan sama IAS Family gitu ya. Semoga Ya, kedepannya kita bisa kolaborasi lagi gitu ya. ya, Siap dan sukses untuk semuanya. oke, gitu ya. Yang dulu dari Yas Podcast. Kalau ingin mendengarkan Yas Podcast selalu, mungkin bisa langsung follow dan juga pantengin terus sosial media Yas dimanapun kalian berada. See you, Familias.